Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmu Fadilah Tiktana dengan NIM E10021121221 dari kelas E, ingin mempresentasikan tugas Geografi Regional Indonesia mengenai profil Kabupaten Klaten. Presentasi ini terdiri dari profil Klaten, konsep wilayah, topografi dan konsep geologi, geomorfologi, iklim dan biogeografi, hidrologi, keadaan tanah, kondisi sosial dan budaya, kondisi ekonomi, dan yang terakhir berupa keunggulan serta potensi wilayah. Secara astronomis, Klaten terletak di 110 derajat 26 menit 14 detik hingga 110 derajat 47 menit 51 detik bujur timur dan 7 derajat 32 menit 19 detik hingga 7 derajat 48 menit 33 detik lintang selatan. Terletak di bagian tenggara wilayah Provinsi Jawa Tengah dan terletak pada jalur regional yang menghubungkan kota Surakarta dan Yogyakarta. Wilayah Klaten berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten, yakni di sebelah utara berupa Kabupaten Boyolali, timur Kabupaten Sukoharjo, sebelah selatan Kabupaten Gunung Kidul, dan sebelah barat Kabupaten Sleman. Kabupaten ini terdiri dari 26 kecamatan, 10 kelurahan, dan 391 desa. Secara geologisnya, Klaten berada di lempeng Indo-Australia yang dapat bentuk rangkaian gunung api, contohnya Gunung Merapi dan Gunung Merbabu yang mengapit Klaten. Kabupaten Klaten memiliki konsep wilayah yang dibagi dalam beberapa aspek, yakni berdasarkan river basin. Klaten termasuk ke dalam wilayah Das Bengawan Solo, yaitu Subdas Bengawan Solo Hulu. Aspek homogen di Kabupaten Klaten terlihat pada topografi wilayahnya yang didominasi oleh dataran rendah dengan bentuk lahan dataran kaki volkan serta tradisi adatnya. Menurut aspek fungsionality, Kecamatan Klaten Selatan menjadi pusat administrasi dengan pusat pemerintahan di Kabupaten Klaten. Masyarakat di Kecamatan Wedi, Kebonarum, dan Klaten Selatan melarang penanaman tembakau karena perbandingan dengan hasil produksi padi jauh lebih rendah sehingga menimbulkan kerugian bagi petani tembakau. Hal tersebut merupakan konsep ad hoc. Kondisi topografi di Kabupaten Klaten dibagi menjadi 5, mulai dari ketinggian kurang dari 100 hingga lebih dari 1000 mdpl. Kecamatan Kemalang merupakan kecamatan tertinggi yang menjadi bagian dari lereng Gunung Merapi. Berdasarkan kondisi geologisnya, wilayah Klaten dibagi menjadi 3, yakni wilayah lereng Gunung Merapi, datar di bagian tengah, dan berbukit atau bergunung kapur di bagian selatan. Menurut kondisi geologisnya yang ditinjau dari peta geologi lembar Surakarta Giritontro, Klaten terdiri dari batuan gunung api, formasi Wonosari Punung, batuan malihan aluvium tua, diorit pendul, dan formasi batu gamping wungkal. Batuan gunung api merupakan erosi gunung api Merapi yang menghampar di sebelah tenggara Klaten, terdiri dari breksi gunung api, lava, dan tuff. Formasi Wonosari Punung berumur Miosen tengah hingga Pliosen berupa batu gamping, tuff, lanau, dan konglomerat. Batuan malihan atau metamorf, yakni batuan yang mengalami metamorfosis sehingga mengubah struktur batuan asal, berupa pualam, sedimen malih, batuan gunung api malih, dan batu sabak. Formasi gamping wungkal yaitu batuan sedimen tertua yang tersingkap di pegunungan selatan, terdiri dari batu pasir, napal pasiran, batu lempung, dan batu gamping. Aluvium tua yang tersingkap di daerah Bayat terdiri dari batuan konglomerat, batu pasir, lanau, dan lempung merupakan produk sedimentasi hasil erosi dari batuan penyusun perbukitan Jiwo. Diorit pendul merupakan salah satu batuan beku yang tersingkap luas di perbukitan Jiwo dan membentuk suatu perbukitan, yaitu Gunung Pendul. Jenis batuannya adalah diorit. Formasi-formasi tersebut paling kompleks ditemukan di Kecamatan Bayat. Secara geomorfologisnya terdiri dari satuan bentuk lahan lereng dan puncak volkan agihannya di daerah Puncak Merapi, yaitu berada di Kecamatan Kemalang. Satuan bentuk lahan perbukitan struktural dengan subbentuk lahan yang terdiri dari perbukitan antiklinal, gawir, bentuk bukit monoklinal, hongbek, horst, dan cuesta. Agihannya berada di Kecamatan Bayat dengan proses geomorfologi yang dominan berupa erosi. Satuan bentuk lahan dataran kaki volkan dan kaki volkan berada pada
kemiringan lebih dari 8%, berada pada daerah patahan lereng. Materialnya berasal dari batuan piroklastik endapan proses vulkanisme. Proses geomorfologi yang dominan pada daerah ini adalah proses sedimentasi. Satuan bentuk lahan dataran fluvial kaki vulkan Merapi merupakan peralihan antara bentuk asal vulkan Merapi dengan bentuk asal struktural Plenteu Jawa bagian selatan. Iklim di Klaten diklasifikasikan sebagai iklim AM yang pembagian antara musim kemarau dan hujannya terlihat dengan jelas. Suhu biasanya bervariasi antara 22 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius, serta jarang sampai di angka kurang dari 20 derajat Celcius atau lebih dari 35 derajat Celcius. Presipitasi atau curah hujan di Klaten terbanyak turun selama 31 hari dengan total rata-rata sebesar 440 mm, sementara paling sedikit yaitu 27 mm. Kelembapan di Klaten memiliki variasi musim sedang. Angin agak kencang terjadi selama 4,6 bulan dari bulan Juni hingga November dengan kecepatan rata-rata berkisar 10,6 km per jam. Biogeografi ialah ilmu yang mempelajari persebaran makhluk hidup secara spasial. Kabupaten Klaten memiliki flora dan fauna yang menjadi identitas kotanya. Fauna yang ada berupa ikan nila merah, sementara flora yaitu kemuning. Kabupaten Klaten dilalui oleh banyak sungai akibat letak geografisnya, yakni berada di lereng kaki. Sementara sebanyak 80 sungai dengan berbagai ordo melewati kabupaten ini dengan Bengawan Solo sebagai induk sungainya. Sumber mata air menjadi potensi unggulan di Kabupaten Klaten, di mana terdapat 174 titik mata air yang tersebar di 20 kecamatan. Jenis tanah yang ada di Klaten berupa litosol, regosol kelabu, grumusol kelabu tua, kompleks regosol kelabu dan kelabu tua, serta regosol coklat kekelabuan. Jenis tanah yang mendominasi adalah regosol kelabu. Kecamatan Klaten Selatan, Klaten Utara, dan Klaten Tengah memiliki daerah kurang dari 15 km², namun populasi penduduknya berkisar antara 40.000 hingga 50.000 jiwa, sehingga menciptakan kepadatan penduduk yang tinggi. Di samping itu, ketiga kecamatan tersebut menjadi kota Klaten yang menjadi pusat pemerintahan dan ibu kota di Kabupaten Klaten. Usia produktif bekerja yaitu 15 hingga 64 tahun mendominasi sebanyak 875.300 jiwa dan laju pertumbuhan sebesar 1,01%. Berdasarkan data BPS tahun 2021, penduduk di Klaten didominasi beragama Islam serta terdapat 3.071 masjid, 1.796 mushola sebagai fasilitas peribadatan. Fasilitas pendidikan tergolong baik dengan persebaran yang merata. Bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa Jawa dan Indonesia. Terdapat berbagai jenis kesenian tradisional, yaitu wayang, jatilan, gocek lesung, serundul, ketoprak, karawitan, dan festival Gambyong 1000 peserta yang diadakan setiap tahun. Upacara adat biasanya dilaksanakan saat memasuki bulan suci Ramadan atau perayaan tertentu seperti Syawalan, Yakowiyu, upacara bersih sendang sinongko, sadranan, padusan, dan jodangan. Kuliner khas Kabupaten Klaten adalah sego gudang, sego terancam, sop pecok, dan ayam bakar. Berdasarkan hasil PDRB tahun 2020, industri pengolahan merupakan sektor ekonomi yang unggulan, yakni sebesar 37,39%, disusul dengan perdagangan 15,38%, serta pertanian dan kehutanan sebesar 10,94%. Subindustri pengolahan yang memiliki peran cukup tinggi berada pada kategori pengolahan kayu dan hasil hutannya. Jumlah sarana perdagangan meningkat dari tahun ke tahun, khususnya pada toko, swalayan, atau store. Terlihat pada grafik, hal tersebut mempengaruhi pada peningkatan perekonomian sebesar 15,38%. Perdagangan tersebut dapat berupa makanan, minuman, hewan, kerajinan, perabotan, dan tekstil. Kabupaten Klaten terkenal dengan produksi hasil tani yang melimpah dengan kualitas yang bagus. Salah satu contohnya pada beras Rojolele khas Delanggu yang dapat dijual dengan harga 13.000 per kilonya. Di samping itu, produksi hasil hutan dan perikanan juga berperan penting, khususnya pada jenis
kayu jati, dan ikan nila merah. RPJMD Klaten diantaranya: 1. Meningkatkan investasi dalam rangka perluasan dan peningkatan penyerapan tenaga kerja dengan pihak ketiga guna meningkatkan kapasitas keuangan daerah. Yang kedua, meningkatkan potensi dan peran serta pemuda dengan mengembangkan kesempatan pendidikan keterampilan, kewirausahaan, dan kecakapan pemuda serta melindungi pemuda dari penyimpangan nilai-nilai moral. Yang ketiga, pembangunan fasilitas sarana dan prasarana wilayah yang ramah lingkungan, ramah anak, ramah difabel, ramah investasi, ramah wisata, dan mendukung kepentingan IPM. Berikut analisis SWOT. Dan berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.